Hey, gue punya rahasia keren nih buat ngatasin rasa malas dan mencapai kesuksesan. Strategi ini udah terbukti banget dan bakal bikin hidup lu berubah. Ya emang, sukses tuh gak bisa dateng gitu aja. Semua impian dan tujuan gede di dunia ini butuh kita bergerak maju untuk ngalahin rasa malas dan melakukan tugas-tugas yang perlu kita lakuin. Kayak yang Nelson Mandela bilang, gak ada yang bisa memperbaiki dunia ini selain usaha kita sendiri. Nah, video ini bakal ngebahas tentang rasa malas, riset yang udah dilakuin, dan strategi-strategi yang beneran ampuh buat ngatasin rasa malas, serta membuat kita bertindak. Rasa malas tuh bisa ngehambat produktivitas dan bikin susah buat mencapai tujuan kita. Tapi jangan khawatir, gue udah ngelakuin riset dari beberapa jurnal dan literatur terkait dan bakal bagi beberapa strategi yang emang terbukti banget nih buat ngatasin rasa malas. Nah, kenapa sih kita sering ngerasa malas? Rasa malas tuh kecenderungan kita buat malas-malesan atau kurang semangat buat ngelakuin tugas atau aktivitas yang perlu usaha. Ada beberapa faktor yang bisa bikin kita malas, kayak kurang motivasi, kurang minat sama tugasnya, atau ngerasa kewalahan, bosan, atau bahkan kita kurang tidur serta kelelahan fisik. Faktor-faktor ini bisa ngefek ke tingkat energi dan keinginan kita buat bertindak. Dampak negatif dari rasa malas banyak banget bro. Bisa ngurangin produktivitas kita dengan signifikan. Kalau kita lagi malas, kita suka nunda-nunda untuk ngelakuin tugas-tugas yang harusnya kita lakuin, yang akhirnya bikin kemajuan dan pencapaian tujuan kita terhambat. Rasa malas juga bikin kita ngerasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri, dan nambahin tekanan apalagi kalau deadline udah deket. Kalau dibiarin terus, rasa malas bisa ngebendung pertumbuhan pribadi dan profesional kita. Ngomong-ngomong, rasa malas tuh gak cuma ngaruh ke produktivitas kita aja, tapi juga bisa ngaruh ke kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kalau kita malas dan gak ngelakuin tugas atau aktivitas yang harusnya kita lakuin, bisa bikin kita ngerasa gak puas sama diri kita sendiri dan motivasi kita turun. Nah, itu bisa jadi pemicu kecemasan, stres, atau bahkan masalah kesehatan mental kayak depresi. Jadi, penting banget buat kita atasin rasa malas biar bisa ngeraih kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih baik. Dengan ngerti lebih banyak tentang rasa malas dan dampaknya, kita dapat lebih siap buat bahas strategi-strategi yang ampuh buat ngatasin rasa malas. Sebelumnya, gue udah baca beberapa jurnal dan penelitian tentang rasa malas. Di situ, gue dapat gambaran tentang faktor-faktor psikologis, motivasi, lingkungan, dan manajemen waktu yang bisa berpengaruh ke tingkat rasa malas. Gue bakal rangkum temuan-temuan penting dari penelitian-penelitian itu di bagian ini, agar kita bisa dapat insight yang lebih luas. Setelah baca riset-riset itu, ternyata ada banyak pendekatan yang bisa dipakai buat ngatasin rasa malas. Ada beberapa temuan penting, kayak pentingnya tujuan yang jelas, ngatur waktu dengan efektif, ubah pola pikir dan motivasi diri, dan juga bangun kebiasaan yang positif. Selain itu, ada juga pendekatan kayak teknik pengaturan diri, cari dukungan sosial, dan identifikasi penyebab rasa malas buat ngatasinya dengan efektif. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lebih detail tentang strategi-strategi yang udah terbukti ampuh buat atasin rasa malas berdasarkan temuan-temuan riset tadi. Dengan ngerti riset yang udah dilakuin tentang rasa malas, kita bisa pakai pendekatan yang didukung oleh bukti buat ningkatin produktivitas dan motivasi diri kita secara keseluruhan. Ada beberapa strategi yang bisa kita pakai buat atasin rasa malas. Yang pertama, menentukan tujuan yang jelas dan relevan. Tentuin tujuan yang spesifik, terukur, relevan, dan ada batas waktunya. Dengan punya tujuan yang jelas, kita punya arah yang lebih terfokus dan bisa atasin rasa malas. Pastinya, tujuan yang relevan dengan nilai dan minat kita juga bisa nambahin motivasi dari dalam diri sendiri. Yang kedua, membuat rencana dan jadwal. Buat rencana dan jadwal yang terstruktur buat atasin rasa malas. Dengan punya rencana yang jelas, kita bisa ngatur tugas-tugas dengan baik.
Prioritaskan tugas-tugas yang harus diselesaikan dan atur waktu dengan lebih efektif. Ini bantu banget buat ngehindarin penundaan dan pastiin kita fokus ke tugas-tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Yang ketiga, menerapkan teknik pengaturan diri. Teknik pengaturan diri, misalnya teknik Pomodoro, bisa bantu atasin rasa malas dengan membagi waktu jadi periode fokus dan istirahat. Misalnya, kerja selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit bergantian. Yang keempat, mengubah pola pikir dan motivasi diri. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Hindari pemikiran yang menghalangi produktivitas dan gantilah dengan pemikiran yang memotivasi diri. Cari tahu apa yang membantu lu termotivasi dan gunakan sebagai sumber energi untuk melawan rasa malas. Bisa berupa hadiah atau imbalan setelah menyelesaikan tugas atau memvisualisasikan hasil yang ingin dicapai. Yang kelima, membangun kebiasaan positif. Buat kebiasaan yang mendukung produktivitas dan mengatasi rasa malas. Mulai dari hal kecil seperti bangun pagi, olahraga, atau mengatur area kerja yang nyaman. Kebiasaan yang positif akan membantu kita melawan godaan rasa malas dan lebih produktif secara konsisten. Yang keenam, cari dukungan sosial. Dapatkan dukungan sosial dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Mereka bisa memberikan motivasi, dorongan, atau akuntabilitas untuk menjaga produktivitas dan mengatasi rasa malas kita. Bergabung dalam kelompok belajar atau komunitas yang memiliki tujuan serupa juga bisa memberikan dukungan sosial yang positif. Yang ketujuh, identifikasi penyebab rasa malas dan atasi dengan efektif. Coba untuk identifikasi penyebab rasa malas yang sering muncul dalam diri lu. Apakah karena kurangnya minat, rasa lelah, atau faktor lingkungan? Setelah mengidentifikasi penyebabnya, cari cara yang efektif buat ngatasin setiap penyebab rasa malas tersebut. Misalnya, menemukan cara untuk meningkatkan minat atau mengatur waktu istirahat yang cukup. Teman-teman, itu tadi beberapa strategi yang telah terbukti ampuh untuk mengatasi rasa malas berdasarkan temuan-temuan riset. Lu bisa nyoba menerapkan strategi-strategi tersebut sesuai dengan kebutuhan lu. Ingat, konsistensi dan ketekunan adalah kunci untuk mengatasi rasa malas. Semoga berhasil, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.